Ini pertanyaan paling sering Anda dengar. Apa hukum musik dalam Islam? Sebetulnya kalau kita dengar di penjelasan ulama-ulama yang luas pemahamannya, menurut saya, ulama yang berpendapat seperti itu, orang yang luas secara pikirnya. Contohnya Ustadz Adi Hidayat pernah katakan, hukum itu tidak melekat pada benda, tapi pada sifat. Kalau itu alat musik digunakan untuk kemaksiatan, maka haram hukumnya. Seperti pisau, golok, dan sebagainya kan, kalau kita gunakan untuk nodong orang jadi haram, tapi kalau digunakan untuk nyembelih kurban jadi amal. Ataupun Ustaz Abdul Somad juga sering jelaskan musik seperti bercakap-cakap, dan itu sebetulnya perkataan Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau masih hidup sekarang, mufti besar, dan beliau nggak mungkin berhujah tanpa ilmu, sehingga Syekh Yusuf Qaradawi bikin satu kitab bab musik, tentang musik. Beliau jelaskan semua tentang musik. Dan Maher Zain itu pernah langsung datang kepada Syekh Yusuf Qaradawi dan menanyakan perihal musik yang beliau nyanyikan, dan beliau dapat ijazah. Oke, boleh. Termasuk saya pun datang ke banyak-banyak guru untuk menjelaskan tentang musik yang saya nyanyikan hari ini, yang orang katakan musik religi. Dan itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau musik-musik yang mengajak kepada kemaksiatan, yang melalaikan, liriknya mengajak kepada pemujaan syaitan, mengajak kepada perzinaan, ya jelas haram. Ataupun timingnya, waktunya, waktu main musik, azan sedang berkumandang, kita masih genjreng-genjreng, haram. Jadi kalau bicara musik, mesti bicara waktunya kapan, siapa yang menyanyikan, apa yang dinyanyikan, di mana dinyanyikan. Ya. Kalau kita bawa gitar, bawa drum, masuk ke dalam masjid, kita main-main, jelas bukan tempatnya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kenyataan hari ini kita berjumpa dengan segolongan saudara muslim kita yang kekeh mengatakan seluruh alat musik haram. Bagaimana sikap kita? Hormati pendapat itu, karena itu benar berlaku buat mereka. Karena mereka adalah orang-orang saleh yang betul-betul hanya sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan kajian-kajian, dengan dakwah, dengan ta'lim, sehingga bagi mereka mendengarkan musik itu seperti mendengarkan racun, mendengarkan perkara-perkara yang sangat merusak iman mereka. Jadi orang yang sempurna imannya, tingkat imannya tinggi, tingkat imannya, bahkan bukan hanya main musik, sedetik lupa dari Allah bisa jadi haram bagi mereka. Jadi sahabat sekalian ya, jadi hukum hakam dalam agama ini luas. Satu benda bisa jadi halal, bisa jadi haram, hanya berbeda waktu saja. Ya. Baca Al-Quran, jelas perintah Allah, pahalanya besar. Tapi kalau dibaca di dalam WC, haram. Dibaca ketika khatib lagi khutbah, nggak boleh, dilarang. Karena perintah Allah, dengarkan, bukan baca. Paham ya? Jadi setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Mesti dipahami ini. Ya, jadi sahabat sekalian, saling menghormati, jangan hanya gara-gara beda masalah pendapat ini, satu mengatakan musik haram, ini katakan musik boleh, kemudian dia berantem. Ini masalah furu'iyah. Gak ada masalah ya. Pokoknya usul saya bagi teman-teman yang berpendapat musik haram, tutup telinga kalau masuk mall, tutup telinga kalau naik bis kota atau kemana-mana, karena di sana banyak alat musik. Begitu juga kalau handphone jangan ada ringtone dan sebagainya, karena itu pun alat musik. Ataupun kalau ada lagu Indonesia Raya lagi dikumandangkan, antum tutup telinga, karena itu pun ada alat musik. Atau mau pergi ke Saudi Arabia, di sana pun ada national anthem mereka, lagu kebangsaan Saudi Arabia, full orkestra. Itu alat musik. Dan antum mesti tutup telinga, karena kalau antum mendengarkan kemudian angguk-angguk kepala, goyang-goyang, joget-joget, jempol, antum berdosa. Kenapa? Karena telah menikmati perkara yang antum yakini keharaman.